Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Raga Satria jumpa kembali pagi hari ini menemani Anda dalam program Kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani. Kemudian di 88,1 angka 17 FM Temanggung, Jawa Tengah, ada Winarno yang bertugas. Mitra Muslim, keluarga ini adalah fondasi dalam membangun bangsa. Kalau ada istilah bangsa yang baik adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya, maka bangsa yang baik adalah bangsa yang lahir dari keluarga yang baik. Pagi hari ini Mitra Muslim, dalam Kajian Fajar Motivasi Al-Quran, kita akan membahas motivasi dari Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dengan tema membangun keluarga yang islami. Bersama narasumber yang pagi hari ini telah tersambung, langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Iya. Alhamdulillah. Ini dengan Raga, Ustadz. Sorry. Jadi Mas Raga. Ya. Gimana Ustadz kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, tamam, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai membangun keluarga yang islami. Membangun keluarga yang islami. Iya, motivasi dari surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ustadz. Nah, seperti apa ini Ustadz membangun keluarga yang islami? Ini silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إخوة الدين حفظكم الله, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, mitra muslim, hafizahumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur adalah di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, teladan dalam keluarga, teladan sebagai bapak yang luar biasa, membangun keluarga yang luar biasa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatatin hafizakumullah, sebelum saya menjelaskan gimana cara kita membangun keluarga yang islami, tentu ini sharing ya, dari berbagai referensi yang ada. Bisa jadi keluarga satu dengan keluarga yang lain itu berbeda-beda, tetapi nanti yang ingin saya sampaikan adalah prinsipnya saja, supaya benar-benar kalau prinsip ini dipakai, situasi dan kondisi kayak apapun keluarga itu, mitra muslim, insya Allah akan terbangun menjadi keluarga yang Islam. Keluarga yang Islami itu bukan kemudian lantas di dalam rumahnya itu banyak tulisan ayat-ayat Allah, tidak. Iya. Keluarga yang Islami itu bukan kemudian rumahnya itu kayak masjid, bukan. Keluarga Islami itu adalah lebih kepada bagaimana perilaku keluarga itu yang benar-benar memancarkan syariat Allahu Rabbul Alamin. Itu yang saya maksud dengan keluarga Islam. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum lebih jauh lagi, sebagaimana tadi diungkap oleh Mas Raga tadi di awal, bahwa keluarga itu fondasi dalam membangun bangsa, dan itu betul. Karena
keluarga itu rusaklah yang namanya bangsa itu. Rusak pula yang namanya masyarakat itu kalau keluarga itu rusak. Jadi ikhwatan din fillah, kalau ada istilah bangsa yang baik, bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya, maka bangsa yang baik adalah bangsa yang lahir dari keluarga yang baik. Pemimpin yang baik adalah lahir dari keluarga yang baik. Ulama-ulama itu juga lahir dari keluarga-keluarga yang baik. Para nabi itu lahir dari keluarga-keluarga yang baik. Di keluarga yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Dan generasi yang luar biasa ini yang kelak akan bisa membangun sebuah negara, sebuah bangsa. Jadi saudara ikhwatan din fillah, pentingnya keluarga ini dalam Islam itu sudah masya Allah diungkap luar biasa oleh Allah. Di antaranya yang ingin kita gali ya itu firman Allah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Itu Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang urgensi keluarga dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Tentang pentingnya keluarga itu dalam bermasyarakat. Itu Allah sudah ingatkan. Di antara Allah mengingatkan itu di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 sebagai kajian motivasi kita gali spiritnya dan motivasinya. Apa saudara akhwatan din fillah? Di situ Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di situ saudaraku kurang lebih terjemahnya Allah meminta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Memang saudaraku ada yang menerjemahkan ahli ini adalah istri. Jadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan istrimu dari api neraka. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa menjaga suami itu sudah bisa menjaga diri dari api neraka, istri sudah bisa menjaga diri dari api neraka, maka keluarga itu pasti terjaga secara keseluruhan. Karena inti, saya kasih tahu nih, inti dari sebuah keluarga itu ya dua itu, ya ayah sama ibu, ya suami dan istri. Itu adalah intinya. Itu rusak, waduh, berat itu untuk anak-anaknya, saudaraku. Jadi ikhwatan jinna fizakumullah, bahkan begitu pentingnya ya sampai Nabi itu sering menyatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau istilah ahli itu disebut dengan istilah keluarga, maka hadis ini juga memberikan peringatan betapa pentingnya keluarga itu. Sampai Nabi menyatakan khairukum li ahlikum. Manusia yang terbaik di antara kalian itu bukan manusia yang mampu bisa memberi keluarganya rumah yang indah, tidak. Bukan mampu bisa memberikan fasilitas yang mewah, tidak. Tapi khairukum li ahlikum. Bahwa manusia terbaik di antara kalian adalah manusia yang terbaik dalam keluarga kalian. Yaitu yang mampu bisa dikaitkan dengan At-Tahrim ayat 6 ini, yaitu manusia yang mampu, lelaki yang mampu bisa menjadikan keluarganya itu lepas dari neraka. Itu adalah lelaki yang terbaik, saudara. Itu adalah suami yang terbaik. Suami yang terbaik adalah suami yang mampu bisa membuat anak-anaknya terhindar dari neraka. Suami yang terbaik adalah yang mampu bisa membuat istrinya terhindar dari neraka. Dan juga yang paling penting, dirinya sendiri juga terhindar dari neraka. Itulah saudaraku ikhwatan din fillah, mohon maaf, dalam kancah peperangan non-fisik yaitu yang biasa kita sebut ghusul fikri. Itu hampir di semua buku-buku ya tentang ghusul fikri itu. Itu serangan pokok pertama itu pada keluarga. Karena untuk bisa menghancurkan suatu negara, menghancurkan suatu bangsa, hancurkan lewat keluarga itu. Hancurkan lewat suaminya, hancurkan lewat istrinya, hancurkan lewat anak-anaknya. Kalau itu sudah berhasil, masyarakat mitra muslim, habislah negara itu. Itu saudaraku. Dan coba ibu bapak mitra muslim perhatikan. Coba perhatikan di situ saudaraku. Ada yang luar biasa tuh di surat At-Tahrim ayat 6 itu. Ya ini mohon maaf. Ini otak-atik matu aja ya. Otak-atik katu ya kan. Yeah.
Di situ kan surat At-Tahrim itu kan ayat yang surat yang ke-66. Ya. Ini ayat yang ke-6. Itu kalau digandeng hurufnya itu, angka-angka itu menjadi 666, triple six, ya. Triple six. Dan kalau jenengan ya mitra muslim browsing di internet tentang angka triple six ya, atau 3 kali itu ya. Itu dianggap sebagai angka iblis itu. Itu di zaman Romawi, di zaman Yunani, itu dianggap angka yang keramat ya. Kemudian diteruskan menjadi angka iblis ya. Jadi saudaraku akhwatadina itu sampai saya berpikir begini, kenapa ya? Nah kan kalau lihat ya ada angka kayak huruf Arab, angka 6 itu kan 3 kali seperti cakaran orang gitu kan, seperti cakaran iblis itu bisa taruh di topi-topi itu lambang-lambang gitu Mas Raga itu. Mungkin Mas Raga tahu ya, saya nggak bisa memberikan gambaran di sini. Tapi saya sering lihat itu angka-angka kayak begitu itu, angka huruf seperti huruf Arab, yaitu angka 6, 3 kali begitu, dan itu seperti cakaran. Dan itu adalah cakaran iblis. Dan itu ya, ada orang yang bilang begini, yang menurut saya itu bagus benar itu, sebagai sebuah motivasi bagi kita. Jadi mereka itu takut dengan keluarga. Bagi mereka, keluarga itu, keharmonisan keluarga, itu adalah bagikan iblis bagi mereka. Bagikan iblis. Mereka iblis ya sesungguhnya ya. Tetapi ketika ada keluarga yang baik, ada keluarga yang bercahaya, ada keluarga yang luar biasa hebat, Masya Allah, saudara. Itu Pak, Ibu, mitra muslim, bagi mereka setan. Bagi mereka iblis. Yeah. Makanya angka 666 ini kalau menurut kita angka keramat. Maksudnya begini, keramat itu angka mulia gitu loh. Jangan diartikan klinik loh ya. Angka mulia yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, bahwa keluarga itu penting, harus dijaga sebagaimana ruh dari surat At-Tahrim ayat 6 ini, saudaraku akhwatadina fillah. Itulah pula ya betapa pentingnya keluarga ini Mas Dani ya. Betapa pentingnya keluarga ini Mas Rangga ya. Yes. Karena udah terbiasa. Betapa pentingnya itu ya Mas Raga ya. Yeah. Sampai iblis itu pernah ngumpulin anak buahnya dalam riwayat Imam Muslim, agak panjang nih saya terjemahin aja. Iblis tuh ngumpulin anak buahnya. Itu ditanya itu kan, siapa yang laporan apa yang menghebohkan? Dia mereka sudah berhasil memperdaya manusia, tapi nggak direken sama sang iblis ini. Iblis ini kan gaib setan. Yeah. Tapi ketika ada yang melaporkan, saya mampu yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi saya mampu bisa memisahkan memisahkan seorang suami dengan istrinya. Membuat suami istri ini tengkar. Akhirnya tengkar, masuk ke pengadilan. Masuk pengadilan menggugat cerai. Kan begitu kan ya? Yeah. Masya Allah, ini kata sang iblis, inilah baru engkau hebat. Gitu kan ya? Jadi penghargaan luar biasa dari setan, puncak dari berhasil menggoda manusia. Saudaraku akhwatadina fillah, adalah apa? Mampu bisa menghancurkan keluarga. Broken home. Nah ini istilah orang Barat lah, broken home. Yeah. Wong cerai lah, broken home. Dan itu yang kemudian yang dijadikan planning pertama, planning utama, planning yang sangat prestisius di kalangan para setan. Jadi mereka berebut untuk bisa mendapatkan posisi prestisius kayak begitu dengan menghancurkan keluarga. Saudara. Jadi ikhwatadina fillah, Bapak Ibu mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, keluarga selalu dijaga. Inilah pentingnya sebuah keluarga itu kan. Dan juga begitu pentingnya sebuah keluarga ini, saudaraku ikhwatadina fillah, sampai nanti di akhirat tuh ketika keluarga kita itu broken home, naudzubillah min dzalik. Kalau ada keluarga broken home, kalau ada keluarga itu kacau begitu saja. Keluarga itu sudah tidak melahirkan sesuatu yang positif dalam kehidupan di dunia, misalnya. Itu nanti di akhirat kan merugi itu. Itu nyesel loh, Mas Raga. Itu nyesel banget tuh, mitra muslim. Nyesel banget. Ini diabadikan oleh Allah penyesalan mereka ketika keluarganya sudah nggak benar. Ya, menyesal banget nanti di akhirat. Itu diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh dhulli yanzuruna min tarfin khafin. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Dan
kamu akan melihat watarahum yu'raduna 'alaiha, mereka diperlihatkan kepada mereka apa? Neraka. Jadi orang-orang yang ada di neraka itu, ini yang bisa jadi yang dimaksud adalah di alam barzah ya. Jadi diperlihatkan dulu dia. Diperlihatkan dulu tuh tentang neraka yang nanti akan ditempati. Khosyi'ina minal dhulli, dan dia dalam kondisi tunduk penuh kehinaan. Dengan yanzuruna min tarfin khafiyyin, dengan pandangan yang lesu. Wa qala alladziina aamanu, berkatalah orang-orang yang beriman, innal khasirin, itu yang ada di surga maksudnya, innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang paling merugi adalah orang-orang yang telah kehilangan diri mereka dan kehilangan keluarganya. Masya Allah. Jadi orang yang keluarganya broken home, mohon maaf mitra muslim, itu nanti di akhirat rugi. Di akhirat dia akan kehilangan dan keluarga. Dia akan nyesal banget. Kenapa saya nggak membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah? Istilah sekarang kan apa? Samawa ya mas ya. Yeah. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya itu nyesel banget tuh mitra muslim. Ketika benar-benar di akhirat sudah melihat ternyata keluarganya sudah tak bisa ditolong lagi. Waduh, luar biasa. Itulah saudaraku pentingnya keluarga ya. Ayo ibu bapak hafizakumullah ya, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Keluarga itu bagi kita itu number one, itu nomor satu. Yeah. Bapak itu harus cepat-cepat pulanglah ke rumah ya kan ya. Yeah. Jangan cangkruan saja, apalagi di masa pandemi dengan ya. Mas-mas yang masih muda-muda, keluarga muda ini kan kadang-kadang ya dalam kondisi kayak begini lebih senang di warung kopi daripada ngopi di mana, di warung keluarga, maksudnya di rumah gitu ya. Lebih senang ngeteh di luar rumah daripada ngeteh di dalam, lebih senang jajan di luar rumah daripada makan masakan istri gitu. Kalau mau jajan di luar rumah ya sama istri sama anak, itu gak ada masalah. Tapi kemudian kalau di dalam rumah itu, masya Allah saudara, itu adalah sebuah kebahagiaan. Betapa indahnya ketika ditanya, lo kok buru-buru? Saya rindu sama keluarga. Waduh, luar biasa itu kan ya. Ketika ada temannya tanya, kenapa kok buru-buru, ini kita masih belum apa-apa kita. Saya nggak bisa lama-lama, saya masih ada dengan keluarga. Itu saudara, kenikmatan yang luar biasa. Ada saudaraku ikhwatan dinafizakumullah ya, ketika orang itu diuji Mas Raga ya, mitra muslim diuji nggak ketemu keluarga, itu baru tahu rasanya nikmatnya berkeluarga. Nikmatnya maksud saya bersama keluarga. Itu tahu tuh rasanya itu. Ketika di penjara maksud saya. Jadi ketika pas waktu menjabat, mohon maaf ya, waduh, pententang nggak tahu mulai mas, nggak pernah pulang. Baru ketika kemudian terkena kasus korupsi, akhirnya dia masuk penjara, dia merana banget dia. Kangen sama anaknya, kangen sama istrinya, kangen semuanya. Saya bilang begini nih, emang selama ini nggak pernah merasakan kan? Enggak Pak Ustadz, baru terasa ketika sudah berada di penjara ini. Begitu itu ya. Ketika baru terjadi di penjara itu, baru dia merasakan betapa kebersamaan dengan keluarga itu adalah sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya, ayo mumpung kita masih diberi kesempatan sama Allah, mitra muslim, dengerin ini sharing kita ini tentang motivasi Al-Quran, bagaimana membangun keluarga yang Islami yang nanti akan kita bahas kalau nutupin nanti setelah pariwara berikut ini. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini gara-gara Ustadz tadi juga menyinggung angka 66 sampai saya browsing di Google ini. Oh ya. Malah di Google nemukan ini corona ini. Corona ini malah jadi 666 ini. Oh jadi, iya, corona itu C itu huruf ketiga, kemudian O huruf ke-15 dan seterusnya dijumlah jadi 66, kemudian corona itu angkanya ada 6 huruf, jadi disambung 66 bisa aja ini ya orang-orang ini. Wah, taatinya luar biasa. Taatinya luar biasa ini Ustaz ya. Kembali lagi mitra muslim dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustadz Junaidi Sahal. Pagi hari ini kita membahas motivasi Al-Quran di surah At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6 atau 666 ini ya, membangun keluarga yang Islami. Silakan kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami 0315624555 atau WhatsApp ya di 0855300938. Ustadz sudah ada penelpon pertama ini Ustadz, kita sapa dulu Ustadz ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian, silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Iya, ini kan sudah pernah dibahas, tapi ilmu itu akan berkembang terus, kan gitu. Iya, ini saya punya unek-unek, ya punya opini begini, Ustaz. Masyarakat yang baik itu keluarga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menghasilkan bangsa yang baik. Demikian juga masyarakat yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Berkenaan dengan itu topik kita itu kan di situ ku anfusakum wa ahlikum naro. Berat sekali. Ya saya mengalami juga berat ini. Kalau tadi suratnya 66 ayat 6. Kalau saya otak atik 6 tambah 6 tambah 6 itu ketemunya 18. 18 kalau di jumlah maka 18 itu angka 9. Angka 9 saya kaitkan dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 9. Coba dibuka. Di situ kan ada orang-orang yang menjual ayat dengan harga murah. Di negara kita itu banyak sekali orang yang beriman itu menjual ayat dengan harga murah. Ini kan satu malapetaka sehingga negara ini nggak pernah damai karena apa? Dia menentang Allah dan Rasul. Dari sini saya menyimpulkan pemimpin itu kan kita itu harus sebagai panutan, tapi kenyataannya tidak ada yang menjadi panutan. Kalau kita mengacu pada surat At-Tahrim, kalau ada seorang yang pewandai atau sebagai pemimpin tapi tidak bisa memberikan anaknya dalam arti mestial ya berjilbab atau dalam syariat, itu berarti dia gagal, berarti dia tidak bisa ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sodikun, saya setuju bahwa yang namanya pemimpin yang baik itu lahir dari masyarakat. Karena itu juga ada riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ya yang pemimpin yang kamu jadikan yaitu karena itu bagian dari lahir dari masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya buruk akan melahirkan pemimpin yang buruk gitu kan ya. Meskipun mohon maaf teori ini atau riwayat ini masih banyak interpretasi yang kemudian saling ikhtilaf di kalangan para ahlinya. Itu terjadi perbedaan. Tapi intinya memang secara umum bahwa pemimpin itu bisa dilahirkan dari rahim masyarakat juga itu kan ya. Dilahirkan oleh masyarakat, dan masyarakat itu kan kalau lebih kecil lagi adalah pada aspek keluarga. Jadi sebagaimana di awal tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya keluarga itu bisa melahirkan sebuah bangsa yang besar. Keluarga yang besar, keluarga yang bagus, keluarga yang benar-benar diridhoi oleh Allah akan melahirkan sebuah negeri yang juga baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, sekarang kalau kemudian ternyata pemimpin itu tidak baik, tidak bisa memberi yang teladan. Salah satu contoh tadi yang dicontohkan Pak Sodikun, misalnya tidak bisa menyuruh anaknya tidak pakai jilbab begitu kan ya. Itu gimana itu kan? Begini Pak Sodikun, bahwa kesempurnaan seseorang itu masing-masing itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada satu keluarga yang mungkin masih berproses. Kita juga nggak bisa langsung menjudge itu. Oh ini keluarga buruk, ini keluarga yang nggak benar. Kan masih proses ya. Yang namanya proses itu kan berarti sudah ada niat yang positif untuk menuju kepada kebajikan, untuk menuju kepada kebaikan. Jadi kita jangan buru-buru kemudian mengejat itu adalah sesuatu yang negatif. Misalnya nggak usah jauh-jauh sampai ke pemimpin atau ke ada misalnya kiai atau apa gitu kan. Di lingkungan kita saja gitu, misalnya ada keluarga yang mungkin bisa jadi istrinya masih belum berjilbab.
Kita itu jangan langsung menyatakan ini keluarga yang nggak benar ini, enggak, karena bisa jadi itu masih berproses. Bisa jadi Pak Sodikun itu adalah ladang pahala dari suaminya bagaimana ngedakwain atau ngajak istrinya untuk berhijab misalnya begitu. Dan di saat mereka kayak begitu terus kita misalnya menjat negatif, justru kita berdosa. Gitu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Man ayyar akhahu bidzambin." Barang siapa yang kemudian menyudutkan, mengejek atau menghina saudaranya karena telah melakukan perbuatan dosa, falam yamut, maka dia nggak akan mati hatta yaf'alahu, sampai dia melakukan hal yang sama. Jadi kalau kemudian menuduh-nuduh dan ngecek-ngecek gitu, karena belum tentu yang diejek itu benar-benar buruk begitu. Ya. Tapi yang ngejek itu sudah pasti buruk. Gitu. Saya ulanglah kata-kata saya. Ketika kita ngejek orang dengan perbuatan yang buruk, dengan dosa, belum tentu yang diejek itu memang buruk. Bisa jadi dia dalam proses gitu. Ya. Tapi dalam proses itu ada ketidakberdayaan, itu kan dimakfu Pak Sodikun, mitra muslim. Itu kan dimaafkan sama Allah Rabbul Alamin. Karena kan ketidakmampuan sehingga akhirnya dia terus berusaha. Yang penting ada usaha. Yang penting ada sebuah niat itu. Misalnya tadi saya katakan tentang hijab, atau misalnya ada orang lagi bermasalah di dalam keluarga. Terus misalnya nih ada ustadz atau kiai misalnya udah pegatan dalam bahasa Jawa ya, udah cerai gitu kan. Kan kadang-kadang kita ini sudah langsung berseloroh negatif gitu. Padahal kita nggak tahu yang sebenarnya. Makanya kita lebih baik, kalau baik ya kita ambil, kalau buruk nggak usah diambil. Seperti itu. Baik. Itu ya Pak. Ada telepon masuk, Mas? Iya. Ada telepon masuk? Belum Ustaz, ini tapi WhatsApp banyak yang masuk ini Ustaz, coba saya bacakan satu persatu Ustaz ya. Tapi sebelum saya bacakan WhatsApp, rupanya ada penelpon lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Yitno. Pak Yitno, silakan Pak Yitno. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yitno. Saya tertarik sekali sebenarnya tadi itu pencerahan masalah keluarga ini. Karena membangun keluarga itu memang sangat berat sebenarnya, Pak Ustaz ya. Karena cobaan itu kan mesti ada saja, kan gitu Pak Ustaz ya. Iya, betul. Baik masalah anak, istri, kita sendiri juga. Itulah sebabnya kadang-kadang saya itu berpikir sebenarnya ya, bagaimana untuk membangun keluarga. Kadang mungkin kita ini mungkin baiklah mungkin ya. Tapi anak-anak kita bagaimana, kan gitu juga. Ya. Jadi kan nggak semudah itu kan Pak Ustaz ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu begini Pak. Sebenarnya pondasi yang kuat untuk agar keluarga itu istilahnya tidak hancur lah istilahnya ya. Istilahnya dalam mengarungi kehidupan ini kan memang ada tuntunannya yang jelas gitu loh. Karena memang ya terus terang, saya kadang itu kan anak-anak kita itu memang sudah besar semua, sudah keluarga semua ya. Tapi dengan adanya pencerahan itu kadang-kadang saya itu merasa kelak kalau saya itu meninggal dunia ya, kan katanya orang tua itu tetap bertanggung jawab kepada anak-anak kita yang masih hidup kan gitu ya Pak. Apa itu perbuatannya di dunia ya sebelum menghadap ke Allah kan semua kan ikut kena juga tuh orang tua kalau anaknya. Nah ini berbuat tidak baik kan begitu ya Pak Ustaz. Terus bagaimana memberikan fondasi yang kuat kepada keluarga agar walaupun kita sudah nggak ada tapi anak-anak kita itu jadi orang-orang yang baik gitu. Itu aja Pak Ustaz pertanyaan kami. Assalamualaikum sebelumnya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yitno. Ya silakan Ustaz. Baik Pak Yitno ya. Perlu diketahui saya ingin masuk di ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim ini ya. Untuk menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Yitno ini. Sampai sejauh mana ya kita membangun sebuah keluarga, mendidik sebuah keluarga. Di situ tuh Pak Yitno dan mitra muslim, itu ada kata-kata keperintah Allah kan. Ku waqayati wiqayatan waqayati ku.
Waqayaki, ada waqayaki ki, ya kan ya. Maaf, bukan ku. Kalau ku itu karena nanti berbicara ke banyak orang, maka menjadi jamak menjadi ku. Jadi kalau antah ki, waqayaki ki, ki itu jagalah. Waqayaki ki wiqayatan. Masdarnya itu adalah wiqayah. Wiqayah itu penjagaan, Pak. Jadi ada penafsiran ulama ya, nanti bisa dikonfirm ya ke pakar tafsir kita ya, Profesor siapa? Rumrawi ya. Jadi kata-kata waqayaki itu kalau di dalam Al-Qur'an itu kata-kata, kenapa Allah menggunakan istilah kata-kata ki ya, atau kalau di sini kata diksi yang dipakai qaf ya. Ki ya, itu perintah yang dari kata waqayaki yang artinya penjaga. Itu yang namanya menjaga, kata para. Yang namanya waqah atau wika itu penjagaan. Yang namanya jaga. Kayak satpam menjaga rumah. Kira-kira kalau ada yang kecurian, yang salah siapa itu? Kan satpam. Berarti toledor dia. Meskipun nanti ngotot, saya sudah begini, tapi itu tersalah. Karena dia punya tugas untuk bisa menjaga kan begitu ya. Misal saya selalu mencontohkan begini Pak Ito dan Mitra Muslim. Misal ada gelas ya di meja itu kan. Ada gelas. Ini tolong digambarin karena tidak visual ya. Ada gelas di meja. Terus saya bilang sama anak saya atau sama istri saya, tolong dijaga gelas ini, baru beli nih, harganya ini 1 juta, ini kristal itu misalnya gitu. Dijaga. Berarti kan dijaga benar, jangan sampai jatuh. Berarti kalau itu jatuh, gagal nggak penjagaan itu? Gagal sudah. Makanya kalau kita misalnya anak kita sampai tidak terikat dengan hukum syariat, berarti gagal dengan kata-kata ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau ada istri kita sampai buka hijab, ya kan? Kalau ada istri kita sampai tidak melaksanakan syariat, kalau ada keluarga di antara kita, keluarga kita yang tidak melaksanakan syariat yang prinsipil ya, syariat yang prinsipil ya, misal nggak sholat wajib, nggak puasa wajib, ya misalnya gitu kan ya, nggak menutup aurat itu kan ya. Nah kalau itu sampai terjadi berarti wiqayah. Nah istilah wiqayah ini. Nah ini dulu bertahun-tahun yang lalu pernah saya bahas. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Sodikut ini kajian At-Tahrim ayat 6 dari aspek wiqayahnya ini yang saya bahas itu kan ya. Itu penjagaan. Yang namanya penjagaan kalau sampai gagal ya namanya gagal. Nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak ini mohon maaf. Jadi kalau ada anak kita nggak pakai hijab, udah besar nih misalnya kan nggak pakai hijab, sudah kuliah misalnya nggak pakai hijab misalnya. Terus bapak bilang begini sama ustadznya, iya Pak Ustadz, yang sudah saya kasih tahu kok. Ya sudah, kalau sudah dikasih tahu nggak mau, nggak boleh bilang begitu. Kalau sudah bilang sudah berarti kan lepas tangan ya. Beda dengan saya kepada Mas Raga, beda dengan saya kepada Anda semua ya pendengar. Saya bilang, ayo ikutin syariat ini. Jenengan nggak ikut, saya sudah lepas tanggung jawab. Yang penting saya sudah nyampaikan. Ini yang disebut fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balau. Kalau mereka berpaling, cukup kau menyampaikan. Cukup sebagai penyampai saya. Ini para dai ini nggak penyampai. Tapi orang tua bukan dai. Orang tua bukan sekedar nyampein. Tapi orang tua itu wiqayah sebagai waki. Sebagai apa? Penjaga akidah dari keluarga itu, penjaga syariat dari keluarga itu. Itu makanya ikutin terus nih kajian ini karena nanti akan kita bahas bagaimana prinsip tips untuk bisa membangun sebuah keluarga yang Islam. Wallahu a'lam. Baik, luar biasa sekali ya Mitra Muslim. Dari Pak Yitno tadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di WhatsApp sudah banyak sekali Mitra Muslim yang mengantri meminta artikelnya Ustadz, dan juga beberapa ingin bertanya Ustadz. Coba saya bacakan satu pertanyaan dari WhatsApp Ustadz ya. Dari Bu Muna di Waru ini minta pendapat Ustadz, misal ada keluarga yang dari awal itu berangkatnya dari kesalahan. Nah, apakah keluarga ini masih bisa dibenahi dan bisa menjadi keluarga seperti yang dicontohkan Nabi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tapi dijawabnya nanti setelah jeda pariwara Ustaz ya. Oh ya. Baik. Ya, Bu Muna ditunggu nanti jawabannya setelah segmen berikutnya ya. Dan Mitra Muslim tetap bersama kami dalam Kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Segmen terakhir Mitra Muslim dalam Kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustadz Junaidi Sahal. Nah, di segmen ini kita tanggapi Ustadz ya yang ditanyakan oleh Bu Muna di Waru tadi
terkait keluarga yang dari awal ini berangkatnya dari kesalahan, Ustaz. Silakan. Bukankah para sahabat-sahabat dulu sebelum masuk Islam itu juga melakukan sebuah kesalahan, kemudian setelah itu masuk Islam, dan terus akhirnya menjadi sebuah keluarga yang luar biasa, mampu bisa melahirkan generasi-generasi juga luar biasa, bahkan sampai digambarkan oleh Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma yakhusul kadzab. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik generasi dan generasiku, dan generasi setelahku yaitu tabi'in, generasi setelah tabi'in yaitu tabi'in. Artinya saudaraku ikhwah kadinafizakumullah, masa lalu itu penting untuk kita lihat, tapi dalam rangka untuk melangkah di masa depan. Jadi kalau dalam sebuah keluarga di awal kemudian ada problem, ada masalah, dalam sebuah keluarga kemudian ada sesuatu yang tidak baik, teruslah bergerak untuk meraih kebajikan, teruslah bergerak untuk melangkah kepada kebajikan. Setiap langkah kebajikan itu bisa menghapus langkah-langkah keburukan di belakang sebelumnya yang pernah dikerjakan. Jadi nggak boleh putus asa, Pak. Ibu Muna. Bu Muna ya, Bunda Muna. Teruslah. Bisa mungkin yang dimaksud dulu pernah ya melakukan hal yang tidak baik sebelum nikah, kemudian akhirnya nikah. Tidak apa-apa, bertobatlah, tobat dan nasuha. Dan hapus semua masa-masa kelam itu dengan cahaya kebajikan dalam sebuah keluarga itu. Insya Allah menjadi keluarga yang menjadi cahaya yang bisa dilihat oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bu Muna sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Bergeser ke WhatsApp berikutnya dari hamba Allah di Krian ini, Ustadz menanyakan, Ustadz, karena ada permasalahan yang sangat rumit sehingga saya harus berpisah dengan suami. Dan ini sudah berjalan sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, karena mendengarkan kajian ini, saya malah jadi berpikir, jika anak-anak menghendaki kembali pada ayahnya, mungkin maksudnya rujuk mungkin ya. Apakah ini bisa mengurangi dosa saya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Wah, rujuk itu Masya Allah. Itu kalau anak-anak bahagia dengan rujuk, meskipun sudah 20 tahun, ya, nggak ada masalah. Dan itu begini ya, begini. Cerai, saya kasih tahu, talak ya. Saya kasih tahu nih, bukanlah sebuah dosa besar atau bahkan mungkin dosa kecil. Kalau itu adalah solusi untuk menghilangkan dosa-dosa yang lain. Maksudnya begini, itulah kenapa di dalam Islam dibolehkan bercerai sebagai jalan keluar ketika memang tidak menemukan solusi. Dan kalau kemudian tidak cerai itu jadi madarat yang lebih besar, maka cerai itu sebagai last alternatif terakhir yang bisa jadi positif. Tidaklah selamanya perceraian itu negatif. Meskipun kebiasaan bercerai itu ya negatif gitu. Tapi tidak selalu selamanya mengarah kepada negatif. Jadi kalau para setan itu senang dan bangga kalau ada orang bercerai, itu adalah cerai ya yang tidak mengarah kepada hal yang positif. Justru malah mengarah kepada hal yang negatif. Jadi misalnya begini ini ya, misalnya satu kasus saja di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu pernah terjadi, ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia mengatakan ini, ya Rasulullah, suami saya nggak ada masalah dengan agamanya. Jadi ini bukan problem agama, bukan problem kesalehan. Tapi dia nggak serak saja dengan perilaku suami, atau ada sesuatu yang nggak dia sukai. Aku mau cerai ya Rasulullah. Nabi ngomong begini, faraji'i. Ya cobalah kau kembali gitu kan. Maksudnya rujuklah. Sahabat perempuannya ngomong begini, ya Rasulullah mohon maaf, ini perintah atau nasihat? Nabi bilang begini, enggak, ini bukan perintah untuk rujuk, tapi nasihat saja. Kalau nasihat saya mau tetap cerai ya Rasulullah. Dan Nabi mengabulkan itu gugatan cerai itu. Karena Nabi melihat ini kalau masih terus dalam kondisi ketidaknyamanan misalnya kan ya. Dalam kondisi ketidaknyamanan itu kita nggak bisa sabar, atau orang itu nggak bisa sabar dalam kondisi kumpul nggak nyaman, nggak sabar. Itu nanti akan menimbulkan madarat Bunda ke depan. Jadi pilihan cerai itu adalah mungkin solutif di waktu itu. Tapi tidak selalu loh ya. Saya katakan tidak selalu. Nah sekarang dalam perjalanan kemudian setelah paham terus kemudian terjadi hal yang
kok ya kembali tumbuh cinta, kembali tumbuh ingin membangun lagi, itu jauh lebih baik untuk diambil kalau memang bisa rujuk. Apalagi anak-anak mengikuti atau berharap. Karena alangkah indahnya kalau kemudian seperti nanti firman Allah surat Yasin ayat 58, nanti dicek ya. Mungkin saya keliru angkanya, tapi bisa jadi sekitar 58. Surat Yasin. Hum wa azwajuhum fi wilalin 'alal araiki muttaqiun. Kata Allah Rabbul Alamin, mereka bersama pasangan mereka berada di surga, bertelekan bersandar kepada sebuah sofa, berada di bawah pohon yang rindang, di depan kamar surganya dia. Indah nggak itu suami istri itu? Makanya seringkali Mas Zani, saya itu kalau diundang khutbah nikah di berbagai tempat itu, saya sering mengkritik, ya jangan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Kalau bisa yang namanya keluarga itu mempelai ini jangan sampai hanya kakek nenek, tapi kalau bisa menjadi mempelai surgawi. Itu abadi kan begitu kan. Di dunia ini sampai akhirat itu benar-benar menjadi keluarga yang alangkah indahnya kita di surga bersama istri kita yang ada di dunia kan begitu kan ya. Didampingi oleh bidadari, didampingi oleh pembantu-pembantu, didampingi oleh anak-anak kita yang berada di situ. Nikmat banget. Dan itu adalah harapan kita menjadikan keluarga kita keluarga yang Islami. Dan ini saudaraku yang insya Allah akan kita coba bahas di sesi yang kedua pada pertemuan yang akan datang, bagaimana kita membangunnya kan begitu. Ini masih urgensi sebuah keluarga yang harus kita perhatikan banget untuk bisa bisa kita utamakan keluarga itu. Jangan mengutamakan hal yang lain, tapi keluarga itu segalanya. Baik. Begitu. Ya, surat Yasin ayat 56 Ustaz yang tadi Ustaz. Oh 56 ya, maaf ya, 56. Oke. Baik. Terima kasih Mitra Muslim sudah bergabung bersama kami. Ini memang durasi 1 jam tidak cukup Ustaz ya. Karena masih banyak sekali WhatsApp ini yang belum terbacakan dan telepon ini sebenarnya terus berdering. Tapi karena kita sudah berada di penghujung acara Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk Mitra Muslim. Dan insya Allah ini akan dilanjutkan Ustaz ya. Ada part keduanya Ustaz ya. Part kedua insya Allah. Part kedua, baik. Silakan Ustaz, mungkin ada pesan untuk Mitra Muslim. Saudaraku ikhwata din hafizahumullah, Mitra Muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Bahwa ketika Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu sungguh adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Sampai Allah menyatakan, jagalah dirimu dan keluargamu. Seolah Allah yang maha tahu itu benar-benar memberikan peringatan kepada kita bahwa iblis lagi mengincar keluarga kita. Iblis lagi mengincar suami kita. Iblis lagi mengincar istri kita. Iblis lagi mengincar anak-anak kita. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak kita dari godaan iblis itu supaya tidak masuk kepada golongan mereka ahli neraka. Ayo saudaraku, kita terus berdoa karena memang mohon maaf yang namanya iblis dan seluruh bala tentaranya wa junuduhu tak pernah berhenti untuk menghancurkan sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu digempur oleh ratusan iblis, ratusan anak buahnya iblis. Sebuah keluarga. Kalau kita sendirian, tidak. Kita bersama Allah Rabbul Alamin. Selama Anda bersama Allah, selama keluarga kita bersama Allah, selama keluarga kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan selalu menolong kita dari kehancuran sebuah keluarga. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang luar biasa, tidak hanya menjadi keluarga duniawi, tapi juga keluarga surgawi. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'i. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Insyaallah masih berlanjut. Terus ikutin karena ini penting bagi saya pribadi dan juga bagi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin insyaallah. Terima kasih Ustaz, semoga sehat selalu dan bisa jumpa kembali di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.